Wow, saudara, saya lagi ada di kolam renang, saudara, dan bukan saya mau berenang, enggak, saudara. Tapi saya lagi menikmati istirahat. Dan saya lihat cuaca sedikit berawan, saudara. Mudah-mudahan saja saya bisa menyelesaikan rekaman video ini tanpa gangguan karena angin bertiup cukup kencang, saudara. Ya, dan saudara, saya mau cerita tentang sebuah kisah yang saya percaya buat kita orang Kristen pasti sudah sering mendengar dan membacanya. Bahkan mungkin banyak yang menyukainya, termasuk saya. Saya sangat suka kisah ini, saudara. Ya, seseorang yang dianggap lemah, muda, tidak berpengalaman, saudara, tapi luar biasa bisa mengalahkan. Yang gak pernah bisa dibayangkan dia bisa mengalahkan raksasa. Siapa itu, saudara? Pasti Anda tahu. Daud. Betul, saudara, Daud. 1 Samuel 17 ayat 42 saya bacakan, saudara. Ya, dikatakan, lalu orang Filistin itu memandang dan melihat Daud. Ia menghinanya karena Daud masih muda, bahkan kemerah-merahan dengan wajah tampan. Alkitab berkata, saudara, Daud masih muda, masih remaja, saudara. Ya, mukanya kemerah-merahan dan yang pasti dia tampan, saudara. Wah, saudara, bila ditanya kalau Daud, saudara, melawan, saat itu dia harus melawan seorang raksasa yang bernama Goliat, saudara. Yang tingginya, lihat 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, atau kalau kita meterin kurang lebih 3 meter. Saudara bisa bayangkan Daud yang masih remaja harus bertanding dengan seorang raksasa yang tingginya 3 meter. Semua orang juga tahu, saudara, dunia kalau ditanya, orang-orang ditanya mau pegang siapa? Daud apa Goliat? Menang siapa? Daud apa Goliat? Pasti jawabannya hampir rata-rata pegang Goliat. Karena Daud masih muda, tidak punya pengalaman dalam militer. Dia juga bukan tentara, saudara. Ya, dia seorang yang kecil ukuran badannya, saudara. Ya, wah, tidak termasuk yang keker, saudara. Ya, nggak punya pengalaman, latar belakangnya juga nggak ada, saudara. Mau berharap Daud menang, jauh lah rasanya. Tetapi lihat, saudara, apa yang dibuat Daud dengan keberadaan dia yang dia tahu orang tidak mempercayai dia untuk melawan Goliat karena dia masih muda dan tidak punya keahlian, kepinteran dalam bertanding, berperang. Tapi lihat, saudara, 1 Samuel 17 ayat yang ke-46-nya. Ya, saya baca dari terjemahan bahasa modern, ya, bahasa Indonesia modern. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. Tubuhmu dan tubuh prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung-burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Tuhan yang kami sembah. Saudara, bayangkan Daud melihat Goliat musuhnya begitu besar. Dia bukan cuma berpikir positif. Dia bukan cuma, saudara, menyemangati dirinya dengan berkata, aku pasti menang nih. Dengan pikirannya yang positif dia berkata, wah, pasti menang, pasti menang. Enggak. Tetapi saudara, saudara paham akan satu prinsip ini. Bahwa mujizat itu ada di mulut. Dan dia harus mengucapkan, melepaskan kemenangan. Wah, kalau saya berhadapan dengan raksasa yang begitu besar. Mungkin saya akan berkata, mana mungkin menang. Saya nggak punya keahlian, kepinteran. Saya nggak punya pengalaman. Saya bodoh, saya kecil. Aduh, besar banget itu masalahku. Apa iya? Daud akan berkata banyak, saudara, mungkin kalau itu saya mungkin berkata begitu, saudara. Tapi Daud tidak. Ya, Daud tidak, saudara.
dia mengatakan dan melepaskan kata-kata kemenangan. Bukan hanya di pikiran, tapi di ucapan. Karena mujizat keluar dari mulut. Amin saudara. Nah saudara, apakah ada raksasa di hidupmu? Raksasa hutang? Ya, hutang piutang yang menurut kau begitu besar dan gak mungkin engkau bisa lunasi. Atau mungkin saudara depresi, kehancuran rumah tanggamu yang rasanya gak mungkin bisa diperbaiki. Atau mungkin saudara ya seperti saya yang lagi menghadapi penyakit saudara. Ya rasanya raksasa-raksasa di depan mungkin begitu luas. Tapi saudara perhatikan, kita harus melepaskan kemenangan. Katakan, aku akan kalahkan kamu. Tuhan menyertaiku, maka aku akan menang. Bukan aku lagi yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Tuhan bersama aku, pasti aku bisa. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan aku, karena aku punya Tuhan. Amin. Lepaskan kata-kata kemenangan. Mujizat ada di mulut kita. Katakan amin. Nah saudara perhatikan, Daud itu seorang diri. Dia tidak ada yang mensupportnya saudara. Tidak ada yang mendukungnya. Tidak ada yang sepakat dengannya. Semua meremehkan Daud. Saudara-saudaranya, abang-abangnya, kakak-kakaknya menganggap Daud itu kecil. Saudara. Yang gak dianggap, masih muda, gak ada pengalaman. Ayahnya juga menganggap Daud tidak punya kelebihan saudara. Ya rajanya Saul saudara juga menganggap lemah. Makanya mau dipinjamkan senjata-senjata dan baju zirahnya. Karena Daud dipikir tidak akan bisa menang melawan Goliat. Tapi lihat saudara, dikatakan walaupun tidak ada yang berkata dan sepakat, tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mendukung saudara. Tapi Daud beda. Matius 18 ayat 19 katakan, jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ada kuasa di dalam kesepakatan. Tuhan katakan kalau ada 2 orang sepakat, maka saudara permintaan mereka dikabulkan. Daud nggak punya. Tidak ada orang yang bisa disepakat saudara dengan dia. Dia tidak bisa mengharapkan orang lain untuk mensupport dia. Mungkin hidup kita juga seperti Daud. Tidak ada yang mendukung, tidak ada yang mensupport kita, tidak ada yang menyemangati kita saudara. Tapi lihat, apabila kita sepakat dengan mulut kita, dengan diri kita sendiri, ya dengan hati kita yang sepakat, maka saudara akan terjadi mujizat. Daud tidak ada yang support dan dukung, tidak ada saudara yang mendorong dia untuk saudara dan mengatakan kamu pasti bisa Daud, kamu pasti menang, kamu hebat Daud, ayo maju, enggak saudara. Tapi Daud sepakat dengan hatinya, Daud sepakat dengan pikirannya dan mulutnya mengucapkan kemenangan. Nah saudara, pada waktu kita mengeluarkan, melepaskan, ucapkan kata-kata kemenangan saudara. Nyatakan bahwa kita bisa, kita mengatasi masalah, persoalan, kecanduan, apapun. Walau mungkin orang lain tidak sepakat dengan kita. Tapi kalau kita sepakat dengan hati kita dan mulut kita saudara sepakat, maka kita bisa kalahkan dan taklukkan raksasa di hidup kita. Amin saudara. Wah saudara luar biasa. Maka untuk itu ucapkan. Mulai ucapkan, walaupun mungkin belum melihat kemenangan, belum melihat ada jalan. Orang-orang mungkin mengolok-olok, mengata-ngatai, menghina saudara, dan mereka nggak pernah percaya sama kita. Tapi jangan pernah biarkan mereka menghentikan mujizat yang kita lagi sedang kerjakan. Saat Daud menghadapi Goliat, seluruh tentara Israel dan seluruh tentara Filistin saudara melihat. Dia hanya seorang remaja, tidak punya pengalaman, muda, kecil, mirip seperti anak-anak. Bahkan beberapa mereka menganggap Daud itu lucu. Ya mengolok-oloknya karena pipi kemerah-merahan, dia mengolok-oloknya. Bahkan Goliat musuhnya mengatakan dan tertawa, dia berkata begini saudara. Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Ngirim anak kecil ini. Hanya ini yang kalian punya. Aduh kecil. Orang tidak melihat kita hebat. Orang menganggap kita lemah. Menilai kita tidak akan
tidak akan pernah menang. Tapi saudara, ya, mengapa? Karena orang berdasarkan melihat kita dari penampilan luar. Kita tidak punya bakat, kita tidak punya kemampuan. Wah, pendidikan kita apa sih? Ya, kamu punya apa sih? Mereka melihat yang di luar. Tapi saudara, jangan biarkan orang-orang di luar meremehkan kita sehingga saudara kita tenggelam dalam perkataan mereka. Dan kemudian kita tidak mendapatkan kemenangan. Saudara, lakukan seperti Daud. Tetap nyatakan kemenangan. Tetap nyatakan visimu. Jangan biarkan kata-kata orang-orang menahan mujizat kita. Sekali lagi, jangan saudara. Ucapkan kemenangan. Dan saya tahu saudara, untuk mengucapkan kata-kata saudara yang berkemenangan ini agak sedikit sulit. Termasuk saya. Pada waktu saudara, ya saya sakit. Ya karena efek kemo sekali lagi saudara. Ya karena saya mengalami kanker sehingga menjalani kemo. Dan ternyata setelah selesai menjalani kemo, efeknya baru terasa sekarang saudara. Ya selain hal yang sering saya bicarakan di dalam video-video saya, ya yang sampai hari ini saya masih rasakan adalah nyeri di kaki saudara. Itu kalau nyeri nyut-nyutannya saudara tahu ya, aduh saudara begitu menderita, begitu menyiksa saudara. Saya itu nggak tahan dengan ngilunya, nyerinya seperti jarum-jarum patah ada di telapak kaki. Jadi pada waktu bersentuhan dengan sendal atau dengan lantai saudara, bahkan waktu saya usap, nggak usah pegang, cuma diusap saja saya bisa gemeter, menggigil, kesakitan. Saya sering ceritakan kesakitan saya kepada anak saya. Ya waktu kalau anak saya yang perempuan Ita tanya bagaimana mah kabarnya, aduh lagi sakit tak, ngilu nyeri mama benar-benar sakit nggak tahan. Ya saya sering mengucapkan itu, tapi saya belajar hari ini ucapkan kata-kata kemenangan. Amin saudara. Pikiran orang yang di kemo katanya suka pelupa saudara. Dan memang itu betul, kenyataannya iya. Saya kadang-kadang lupa saudara ya. Banyak hal-hal yang saya bisa lupa, seperti dulu nggak pernah begitu tapi sering lupa saudara. Dan dokter berkata memang efek kemo kebanyakan juga begitu. Tapi saya mulai perkatakan, saya mengerti, saya mulai memperkatakan sesuatu yang penuh dengan kemenangan. Saya katakan saya tidak lagi mempunyai efek-efek kemo. Saya ini sehat, saya normal, pikiran saya, daya ingat saya kuat. Kaki saya akan normal, sehat, berjalan kuat. Karena Yesus beserta kita. Amin saudara. Saya berharap Anda boleh menikmati berkat Tuhan. Dan saudara, udara cuaca sudah makin menggelap, saudara sudah makin berawan. Dan saya akhiri hari ini, saya berdoa semua boleh mulai, bukan cuma berpikir positif, tapi mulai perkatakan kata-kata yang berkemenangan. Tahun ini tema kita adalah Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Jadi ucapkan kata-kata kemenangan. Kalau engkau dulu mungkin mengucapkan kata-kata kekalahan, hari ini mulai berubah. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Haleluya.